Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andin Salwa Amelia Siva dengan NIM 2109511132 dari Universitas Udayana, Fakultas Kedokteran Hewan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan manajemen penanganan anak babi untuk salah satu tugas mata kuliah Manajemen Kesehatan Babi. Pada proses kelahiran babi, terdapat 3 tahapan, yaitu stadium persiapan, stadium pembukaan, dan stadium pelepasan. Pada stadium persiapan, terdapat beberapa ciri. Yang pertama, ikatan rahimnya menjadi kendur dan turun letaknya. Yang kedua, sisi badannya menjadi cekung dan pinggangnya juga mulai turun. Yang ketiga, bibir kemaluannya memerah dan membesar. Yang keempat, ambing menjadi tegang dan berisi air susu. Yang kelima, induk mulai mengumpulkan sarang untuk anak-anaknya nanti. Selanjutnya yaitu stadium pembukaan. Pada stadium ini rahim sudah mulai berkontraksi, babi sudah mulai nampak gelisah, dia akan melakukan tidur, berdiri secara berulang-ulang. Dia juga memukul-mukul barang di sekitarnya menggunakan ekor dan sudah mulai sering kencing. Pada stadium ini, perutnya mulai turun ke bawah dan tubuhnya terlihat memanjang dengan serviks yang terbuka lebar. Pada stadium terakhir atau stadium pelepasan, setelah melewati stadium pembukaan tadi dengan diikuti adanya kontraksi, kemudian janin atau bayi babi akan terdorong keluar. Induk babi, jika sedang melahirkan, selalu dalam keadaan berbaring. Dan setelah anaknya keluar atau setelah proses melahirkan selesai, anak babi harus segera dipisahkan jika induknya sudah mulai terlihat kanibal. Tata laksana setelah melahirkan, untuk induk babi, pertama akan keluar plasenta, dan biarkan saja induk babi beristirahat sebentar. Dan jangan sampai plasenta ini termakan oleh induk babi. Juga jangan sampai dibiarkan induk babi berbaring terlalu lama setelah melahirkan. Untuk anak babi, pertama-tama kita bisa bantu melepaskan plasentanya dari tubuh dan sesegera mungkin bersihkan cairan-cairan yang masih mengganggu lubang hidung dan mulut anak babi. Tali pusar pada anak babi dapat putus dengan sendirinya, tapi kalau mau dibantu juga bisa. Setelah tali pusar ini putus, baru kita bisa melakukan 3 pemotongan. Pemotongan pertama yaitu pemotongan tali pusar yang sekitar 2,5 sampai 3 cm. Selanjutnya kita bisa melakukan pemotongan gigi untuk menghindari luka pada ambing induk dan luka sesama anak babi. Ini jika terjadi perkelahian antara anak babi saat berebut susu pada induknya. Yang terakhir dapat dilakukan pemotongan ekor untuk menghindari luka saat terjadi perkelahian karena rentan sekali perkelahian anak babi saling menggigit ekor. Pemberian susu pada anak babi yang baru lahir harus segera minum susu. Untuk anak babi dapat disatukan kembali dengan induknya setelah tadi dipisah sebentar untuk dibersihkan. Gunanya adalah supaya anak babi mendapat kolostrum atau air susu pertama dari induknya. Anak babi itu butuh 0,5 liter air susu untuk per ekornya setiap hari. Jadi produksi susu dari induknya ini akan meningkat pada minggu ketiga sampai minggu keenam. Ini di minggu keenam babi sudah mulai diberi asupan makanan. Dan produksi susu ini juga akan menurun loh pada minggu ke-8. Jadi ada juga yang dari minggu pertama nggak ada air susunya. Ini tuh ada beberapa faktor ya yang nyebabin tidak ada air susunya pada induk babi. Faktor pertama itu karena udaranya terlalu panas, atau ada juga yang karena udaranya terlalu dingin. Faktor kedua kalau induknya diare atau konstipasi. Faktor ketiga yaitu pergantian tempat yang mendadak. Jadi induk babi seenaknya aja kita pindahin tempatnya. Dia itu memungkinkan untuk mengurangi produksi air susu. Yang keempat adalah ransum yang tidak sempurna. Yang kelima adalah karena dia kecapean habis melahirkan. Yang keenam adanya penyakit pada alat kelamin induk. Atau ketujuh memang keturunan. Jadi bisa aja
induk babi itu keturunan dari induknya lagi yang tidak bisa mengeluarkan atau memproduksi air susu. Jika anak babi kehilangan induknya, jadi anak babi ini memungkinkan kehilangan induknya. Yang pertama adalah karena induknya kanibal, atau yang kedua karena induknya mati pada saat proses melahirkan. Ada dua cara sebagai pengganti air susunya. Yang pertama adalah dengan memberikan anak babi itu susu formula. Tapi cara ini tuh sering gagal karena susu formula tidak mengandung kolostrum yang hanya bisa diproduksi oleh induk babi. Yang cara kedua adalah menitipkan anak babi kepada induk babi yang lain. Jadi misalkan ada 2 induk babi yang sedang melahirkan, ternyata yang satunya mati, jadi anaknya bisa dititip ke induk babi yang lain. Tapi kekurangannya adalah induk babi yang lain ini sering nolak karena ini bukan anak dia. Jadi kita sebagai peternak perlu melakukan beberapa cara untuk mengakalinya. Cara pertama, kita bisa ngecat anak babi ini biar sama dengan anak kandung. Atau cara kedua, kita bisa memberikan aroma yang sama pada anak babi dan anak babi yang bukan anak kandung. Jadi wanginya akan sama sehingga itu akan mengecoh induk babi. Jadi dia mau memberikan susu kepada semua anak babi. Anak babi ini mempunyai masa kritis pada umur 3 sampai 10 hari. Dan biasanya nih ada 3 masalah utama pada anak babi. Masalah pertama adalah kita sebenarnya perlu lampu untuk menghangatkan tubuh anak babi dan juga dia bisa merasa lebih tenang jika ada lampu. Masalah kedua adalah anak babi ini akan tertindih atau terinjak karena dia masih lemah, jadi dia belum lincah untuk menghindari injakan atau tindihan dari induknya sendiri. Yang induknya ini secara tidak sadar menginjak anaknya sampai mati. Yang ketiga itu ada mastitis metritis agalactiae pada induk babi. Ini faktornya tuh dari faktor manajemen, kebersihan, infeksi pada induknya hingga air susunya tidak mau keluar. Anak babinya bisa aja mati lemas. Jadi anak babi ini dia suka menjerit jika ada masalah ya. Biasanya masalah itu ya karena lapar atau terinjak tadi atau haus. Yang terakhir bisa melakukan pemberian tanda pada umur 3 minggu. Jadi ada 2 cara. Yang pertama adalah kerat atau pelubangan pada telinga anak babi. Yang kedua adalah tato di telinganya juga. Jadi gunanya penandaan ini untuk kita bisa memantau pertumbuhan dia dan juga ini untuk administrasi aja. Selanjutnya setelah umur 3 minggu, babi sudah mulai bisa disapih atau di-stop air susunya ke ibunya. Jadi dia sudah mulai menjadi babi dewasa aja, dia diberi makan biasa, diberi minum air biasa. Baik, terima kasih. Jika ada kesalahan dalam presentasi saya atau ucapan saya hari ini, mohon maaf dan bisa diberikan kritik atau saran tentang materi yang saya bawakan hari ini. Terima kasih.